لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جهد به وكفر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أمرنا بما أمر الله ما تقدم وما تأخر. اللهم صل وسلم وبارك في الأولين والآخرين في هذا الدنيا إلى يوم المحشر. أما بعد، حضرة المقربين خصوصا أهل سلسلة طريقة قادرية نقشبندية معهد سورياليا، بالخصوص شيخنا ومرشدنا ومربي أرواحنا Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul Qaddasallahu asrarah. Semoga beliau selalu ditambahkan kesehatan jismaninya, selalu dilimpah ruahkan karomahnya untuk kepentingan kita semua. Bi barakatihi wa karamatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mulia para wakil talqin Kiai Haji Dr. Andes Ozan Fauzan, Kiai Haji Dr. Andes Munawir Zain Al-Maumud, Kiai Haji Dr. Andes Triwahyu, juga yang kami hormati para sepuh, para bini sepuh, para pemangku manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu asrarah, bil khusus sahibul bait Uminda Kiai Haji Muhammad Saleh Mukhtar Hujatul Arifin Umi Haja Yumnah, juga beserta keluarga besar Abu Ya Kiai Haji Muhammad Saleh, juga manaqib Syekh Abdul Qadir yang ada di seluruh dunia. Alhamdulillah, saya berkesempatan untuk menyampaikan kitab Fadailus Syuhur tabarrukan yang ditulis oleh Syekhina Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul, nafa'ana bihi wa fi ulumihi fi darain. Bulan ini Abah memberikan definisi bulan Rajab dengan 3 huruf, yang paling menarik dan inti dari bulan Rajab adalah baknya. Abah mengambil baknya adalah bara'atun minan nifaq. Yang terkenal selalu di kitab-kitab tasawuf, man aksara zikrullah faqad bari'a minan nifaq. Siapa yang banyak, kalimat aksara fi'il mudhari' mazid bi harfin, berarti tikrar, yaitu ada pengulangan. Jadi banyak, jadi banyaknya banyak gitu.
Jadi siapa yang memperbanyak baca zikir, maka ia akan terbebas dari sifat munafik. Pendefinisian munafik, Abah memberikan kalimat itu definisi dengan al-imanu bil lisani wa takfiru bil qalbi wa kitmanul kufri bil qalbi, yaitu orang ngomongnya iman di mulut tapi di hatinya ngumpetin rasa kafir. Itu di dalam kitabnya apa begitu. Jadi kalau ada orang munafik, di mulutnya ngomongnya iman, di hatinya kafir. Ini dimaksud dalam Al-Quran yang selalu saya dari sanawiyah pelajaran ketika tentang munafik tuh selalu ngambil ayatnya, kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Allah marah, sangat marah, gede marahnya kalau ada orang yang ngomong tapi dia nggak ngerjain. Ngomongnya ngerjain tapi dia sebenarnya nggak ngerjain. Kalau dari definisi yang pertama Abah kasih itu adalah perbuatan yang mulutnya, lalu pembenarannya harusnya dilaksanakan di hati. Kalau ayat yang tadi saya ambil, Allah marah kalau orang ngomongnya beda, perbuatannya beda. Itu di surat As-Saff ayat 3. Lalu Abah seremnya banget di kitab Fadhailus Syuhur itu, langsung pertama kali ditarik oleh Abah ayatnya adalah innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik yang tadi contohnya itu nanti tempatnya di paling bawah keraknya neraka. Kalau udah kayak gini, kesannya apa? Orang kalau udah dikasih silakan pilih sebelah kanan surga, sebelah kiri neraka, mau pilihnya mana? Di surga. Kalau udah ngomongnya di keraknya neraka, oh kerak Pak. Kalau kutu nih, kita punya rambut nih, ada apa tuh? Ketombe udah jadi apaan tuh? Udah bekerak, udah jadi kotoran tuh. Nah ini mah kalau di rambut kita aja dipegang apa? Diciumnya bau. Keraknya neraka lebih bau lah. Kalau lagi ngomongin yang kayak gitu sereman lagi. Karena yang namanya neraka bahan bakarnya adalah dari manusia. Makanya orang-orang diciptakan ini, manusia ini diciptakan salah satunya nanti buat bahan bakar neraka. Yang mana? Yaitu yang tadi. Termasuk siapa? Orang kafir, karena orang-orang kafir itu nggak pakai dihisab lagi. Nanti ketika sudah dibangkit, cuman nunggu, nggak usah pakai nungguin jalan di sirot. Kalau mereka udah pasti kepleset. Makanya kalau kita sudah punya zikir, jangan takut. Kalau nanti ada ceritanya apa? Idul Adha, ya
Bapak Ibu Idul Adha. Kalau Idul Adha nanti yang motong kambing di atas sirot tunggangannya kambing. Yang motong sapi tunggangannya sapi. Kalau yang motong onta, onta. Kalau kita motongnya motong hati. Hati kita dipotong. Yang mana? Hati kita udah dipotong, udah gak mikirin dunia lagi. Udah gak ngarepin yang ada di depan kita nih, yang kelihatan. Jadi badan kita di alam mulki, tapi ruh kita udah gak di alam mulki lagi. Makanya kita sudah punya yang ini, az-zakiru yutiru ila mazkurihi. Orang yang sudah punya zikir akan terbang kepada yang dizikirkan. Siapa? Allah. Allahnya ada di mana? Udah di atas. Kalau melihat Allah itu di atas surga paling tinggi, nanti di surga Firdaus itu tempatnya buat melihat Allah. Kita sekarang di dunia sudah berzikir, sudah sampai ke sana. Yakin kata Abah, jangankan nunggu di halte. Halte mana? Alam barzah. Nggak pakai nunggu, sudah langsung terbang ke sana. Makanya beruntung sudah dijamin sama Abah, sudah punya zikir, sudah enggak bakal nunggu di Siratul Mustaqim. Tapi kita mah udah dapet. Kenapa? Karena Siratul Mustaqimnya ngerjainnya sekarang. Makanya harus di sini. Makanya yang ada di sini, apa bilangnya apa? Di dia, ayeuna. Surga tuh di dia, ayeuna. Mau kenal Allah di dia, ayeuna. Kenapa? Karena kita udah mulutnya sama, perbuatannya sama, hatinya sama. Tiga. Ini sama ini semua. Matching, komplit. Kalau ada yang menclek satu, makanya bahasa Abu ya Pak, jangan sampai kayak bajai. Kalau ada yang bannya satu copot, jadi apa? Ngesot. Jangan. Kalau punya mulut lempeng, mulutnya jigir, gerakannya sama, hatinya juga nyebur di dalam. Kalau sekarang masih jigir jahar, otaknya masih melayang-layang ya, masih wajar. Makanya saya kalau kemana-mana ngomong, kalau lagi di sini kita mah enak, murid. Kita mah enak, apa? Murid. Kalau di sekolah murid ada yang ranking 1 aja, ada yang nilainya semuanya 100. Kagak. Pasti ada salahnya. Mungkin dia mah badannya bagus, seterek kali. Belum tentu. Biasanya kalau yang pinter apa? Kacamatanya tebel. Kan nilai minus itu. Kita mah murid banyak minusnya. Wajar, makanya kita nikmatin. Kalau masih ada salah, kita butuh sandaran, wasilah. Gitu. Sandaran kita siapa? Jangan kita murid ngerasa kita udah bisa dengan zikir kita. Allah. Jangan sekali-kali merasa dengan zikir kita udah sampai. Naudzubillah. Lagi, naudzubillah. Kenapa? Kita sekonyong-konyongnya aja setiap mau zikir istighfar. Habis itu sholawat. Emang apaan Pak fungsinya istighfar? Istighfar tuh orang punya dosa buat dibersihin. Makanya kita setiap mau zikir dibersihin dulu nih. Mau sholat harus punya apa? Wudu fungsinya buat apa? Bersih. Zikir juga harus punya wudu. Zikirnya juga dibersihin dulu pakai istighfar. Lalu ditambah lagi dengan sholawat. Sholawat itu untuk membersihkannya, mensucikannya, mewangikannya. Jadi kita udah bersih, jadi wangi. Kayak baju kotor, dicuci pakai air doang, disikat. Enggak, pakai apa?
deterjen, sabun, udah rapi dipakai sabun, pakai apa lagi? Pakai minyak pewangi, molto. Itu. Udah habis digebek, dibersihin, dikasih pewangi. Itu aja, nyuci baju aja ngikutin sunnah zikir itu. Ngikutin sunnah zikir. Karena zikir ini mau membersihkan. Karena yang paling utama nih ini dulu. Hilang dulu sifat munafiknya, maka akan lancar semua. Karena kalau ngomongin sifat munafik, orang munafik ini disejajarkan oleh Allah dengan orang kafir. Bahaya. Orang munafik ini disejajarkan oleh Allah dengan sifat orang kafir. Makanya orang kafir itu ketika ngomong di mulut iya, giliran transaksi enggak. Gitu. Islam iya. Makanya kita nih harus hati-hati, bukan dengan orang lain, dengan diri kita sendiri. Jangan sampai ketika kita mau transaksi A, besoknya ngomongnya B, atau di depan orang A, besoknya jadinya B. Tuh. Nanti kelamaan munafik banyak tumbuh nanti. Di hatinya percaya sama Allah, di mulutnya percaya sama Allah, tertutup hatinya tertutup, akhirnya jadi kafir. Pelan-pelan. Sebenarnya kenapa bisa kayak gitu? Karena sifat munafik adalah sifat zalim yang paling gede. Apa itu zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Emang apaan tempatnya? Ngepeci, taruhnya di bawah di kaki. Iya, buat jalan lagi, buat main bola. Cakep nggak? Ya. Emaknya ngomong cakep banget. Yang ngomong emaknya cakep banget dah. Habis itu dia marah aja emaknya. Sama. Kita juga kita taruh kehormatan kita di mulut, kita mantepin di hati, jangan sampai tergores. Tergores yang mana? Ini. Wala takun minal ghafilin. Jangan jadi orang yang lupa. Lupa mana? Bukan cuma lupa zikir. Omongnya A, ya harus ingat di hatinya kemarin ngomong A gitu. Meskipun nanti ketika kita salah, biasa apalagi depan polisi gitu kan. Dan kalau salah biasanya harus ada apa? Iya, harus ada petugasnya. Bagus mah. Makanya ada dalam kitab itu, bagus Allah itu dihikam, bagus Allah itu tidak memperlihatkan petugasnya yang bersama Allah. Kalau Allah nurunin bersama kita malaikat yang dikasih tugas, ada munkar, ada nakir, nggak bakal ada orang yang mencela-mencela. Iya. Mau? Jadi sepaling bagus itu Allah itu paling kerennya gitu. Kenapa Allah itu bisa nutupin? Karena dia Allah yang maha tinggi itu tidak menempatkan makhluk yang tidak berwujud yang bersama Allah bersama kita. Kalau ditempatin bareng sama kita, sama aja kalau kemana-mana datang masuk toko, pelayannya nemenin kemana-mana, ke ujung, enak kagak? Kalau lagi kemana-mana naik motor, ada polisi ngikutin kita kemana aja, lampu merah, bakal berhenti nggak? Giliran lampu hijau bakal berhenti bakal jalan. Ini kalau setiap hari ada malaikat di sini ngeliat, gitu dibentukin gitu, gak usah gede-gede dah. Hah? Malaikatnya gak usah gede-gede, segede jambu aja di segini ditaruh gitu. Malaikat tapi kira-kira kayak gimana? Mau? Bakal. Makanya lah inilah kita punya ihsan. Zikir inilah yang disebut dengan ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Gitu. Makanya kalau orang udah punya zikir, otomatis jadi ihsan, baik. Seolah-olah selalu melihat Allah.
Makanya kita nggak bakal kena munafik karena kita selalu merasakan. Abah di bulan yang apa tuh? Zauk, rasa. Ilmu kita ini ilmu merasa selalu ada Allah. Tangan bergerak nih ada. Saya di beberapa kali kesempatan bilang gini. Tahu Allah tuh maha tahu. Tahu berapa kali mata kedip? Tahu berapa kali kuping ngedenger suara? Tahu berapa kali darah ngalir nih lewat sebelah sini? Allah tahu. Update. Ada yang kena stroke gitu. Darahnya yang berhenti di sebelah mana? Kita tahu. Enggak, tapi Allah tahu. Makanya mulai dari sini, pulang dari sini, mulai saat ini juga ketika kita jalan harus merasakan bahwa setiap saat Allah melihat, Allah tahu, Allah mendengar. Biar kita tahu ketika kita berbuat apapun yang kita kerjakan, meskipun ditaruh di dalam kantong begini nih, pada tahu nggak nih kalau tangannya lurus apa saya kepel? Hah? Dijembreng apa dikepel? Allah tahu nggak tapi? Tahu. Mulai sekarang makanya harus yakin. Kenapa zikir kita merem? Karena kita nggak tahu apa yang ada di sekeliling kita. Tapi Allah tahu. Mulai sekarang harus yakin itu. Karena yakin adalah iman. Percaya. Kalau belum yakin, nggak dapet. Kalau belum dapet, nanti pekerjaannya salah. Orang yang pekerjaan salah itu sama seperti contohnya gini. Ibu-ibu baru belajar naik motor, dibilangin bapak-bapak, ntar kalau mau negom ngerem. Diteriakin dari jauh, udah mau mentekong, udah mau tikungan. Ngerem. Cepet aja ngegas. Kalau gitu sebenarnya munafik apa belum? Belum. Kenapa? Baru belajar. Makanya kita mah untung murid. Kalau salah juga ntar diteriakin. Ayo, Abah selalu gitu. Ayo ininya banyakin. Biar hilang munafik. Makanya dinikmati. Terus kalau belum sampai rasa nikmat zikirnya, ntar mau coba-coba ngopi pakai garam. Gitu. Kalau belum yakin sama nikmat Allah, ngopinya pakai garam. Bilang kopinya manis. Gitu. Kenapa? Karena belum nikmat. Kalau udah nikmat, mau dikasih kopi manis, cuman gulanya setetes juga. Manis ini pakai gula. Gak bisa dibohongi. Makanya mulai jujur, sama seperti apa? Ada minuman di botol, kalau ditanya air minumnya rasanya apa? Ada yang bisa? Gara-gara lemon mineral sih ya. Apa? Ada manisnya. Padahal sama. Yang bisa bikin manis apa? Ini. Makanya bohong juga dari sini, munafik juga dari sini. Ininya dikunci. Makanya saking kuncinya Sayyidina Abu Bakar tuh dikasih contoh. Sayyidina Abu Bakar setiap hari di dalam mulutnya ditaruhin batu. Di dalam mulutnya ditaruhin batu. Baca di kitab Majalis Susaniyah, Sayyidina Abu Bakar tuh kalau mau ngomong, dia langsung baru bergerak doang mulutnya, ingat ada batu. Kenapa? Karena takut ini. Kaburomaktan indallah antaqulu mala taf'al. Makanya itu juga. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.